Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, nama saya Helenia Nawangbulan. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang perubahan psikologis pada masa pubertas. Berikut saya akan tampilkan perkembangan dalam masa prasekolah. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik yang menyangkut ukuran berat badan dan tinggi maupun kekuatannya. Selanjutnya pada perkembangan emosi. Pada emosi umum yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perasaan takut. Perasaan ini adalah perasaan terancam oleh suatu objek yang dianggap membahayakan. Selanjutnya, perasaan cemas, perasaan yang bersifat hayalan yang tidak ada objeknya. Selanjutnya ada perasaan marah, merupakan perasaan tidak senang atau benci terhadap seseorang atau diri sendiri atau objek tertentu. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk verbal ataupun nonverbal. Selanjutnya ada perasaan cemburu, yaitu perasaan tidak senang terhadap orang lain yang dipandang telah merebut kasih sayang dari seseorang yang telah memberikan kasih sayang kepada. Selanjutnya ada perasaan kegembiraan, kesenangan, atau kenikmatan, yakni perasaan yang positif, nyaman karena terpenuhi keinginannya. Selanjutnya ada perasaan kasih sayang, yaitu perasaan senang untuk memberikan perhatian atau perlindungan terhadap orang lain, hewan, atau benda tertentu yang disayanginya. Selanjutnya ada perasaan fobia, yaitu perasaan takut terhadap objek yang tidak patut untuk ditakutinya. Ini adalah perasaan takut yang abnormal seperti takut ulat, kecoa, dan lain-lain. Selanjutnya ada perasaan ingin tahu. Perasaan ini wajar, yakni perasaan ini mengetahui segala sesuatu atau objek-objek baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ketiga, ada perkembangan bahasa. Berikut ada di layar. Ada beberapa perkembangan tahapan menurut Clara dan William Stern. Yang pertama, ada prastadium atau tahun pertama. Yang kedua, ada kalimat satu kata dari umur 12 sampai 18 bulan. Yang ke C, ada masa memberi nama dari 18 sampai 24 bulan. Yang D, masa kalimat tunggal 24 sampai 30 bulan. Yang E, masa kalimat tunggal 24 sampai 30 bulan. Selanjutnya, perkembangan bermain. Usia anak prasekolah dapat dikatakan sebagai masa bermain karena setiap waktunya diisi dengan kegiatan bermain. Yang kelima, dia menyadari bahwa dirinya terpisah dari lingkungan atau orang lain. Dia suka menyebut dirinya apabila berbicara dengan orang lain. Selanjutnya ada perkembangan moral. Pada masa ini, anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok, orang tua, saudara, dan teman sebaya. Pengalaman berinteraksi dengan teman, anak belajar memahami kegiatan atau perilaku yang baik, buruk, boleh, atau tidak boleh. Selanjutnya bisa dilihat di layar, kita akan lanjut ke perkembangan pada masa usia sekolah. Di sini ada perkembangan intelektual. Pada perkembangan ini, anak sudah memiliki kemampuan memecahkan masalah atau problem solving yang sederhana. Setelah ada perkembangan intelektual, selanjutnya perkembangan bahasa. Dalam perkembangan bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Di sini bisa melalui bentuk tulisan, lisan, istirahat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat bunyi, lambang, gambar, atau lukisan. Lanjut pada perkembangan sosial anak. Pada usia anak mulai memiliki kesanggupan untuk menyesuaikan keinginan diri sendiri atau egosentris kepada sikap yang kooperatif atau bekerja sama. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Seperti dilihat layar, dalam proses ini kemampuan orang tua dalam mengendalikan emosi sangatlah berpengaruh dalam perkembangan emosi pada anak. Selanjutnya ada perkembangan moral. Usaha menanamkan konsep moral sejak usia dini atau prasekolah merupakan hal yang seharusnya karena informasi yang diterima anak mengenai benar atau salah dan baik atau buruk untuk menjadi pedoman pada tingkah lakunya. Nomor 6, perkembangan penghayatan keagamaan. Periode usia sekolah dasar merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama. Kualitas keagamaan anak akan sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan atau pendidikan yang diterimanya. Ada perkembangan motorik pada poin ke-7. Pada perkembangan motorik usia ini lebih halus dan terkoordinasi dibandingkan dengan masa bayi. Anak-anak terlihat lebih cepat dalam berlari dan pandai meloncat serta menjaga keseimbangannya. Lanjut pada materi selanjutnya, perkembangan psikologis pada masa remaja. Pengertian masa pubertas disebut dengan masa perubahan atau transisi. Akan ada banyak perubahan diantaranya seperti fisik, psikis, jiwa, dan perubahan organ reproduksi.
Karakteristik masa pubertas, ada pertumbuhan fisik, ada perkembangan fungsi organ, cara berpikir kualitas, emosi yang meluap-luap, mulai tertarik terhadap lawan jenis, menarik perhatian lingkungan, terkait dengan kelompok. Selanjutnya, pada poin pembagian perkembangan pada masa pubertas. Dalam tumbuh kembangnya menuju dewasa, ada tahap-tahapan sebagai berikut. Yang A, masa pubertas awal dini dari 11 sampai 13 tahun. Masa pubertas pertengahan pada usia 14 sampai 16 tahun. Yang C, masa remaja lanjut dari usia 17 sampai 20 tahun. Perubahan psikologis pada masa pubertas seperti perasaan yang hampir sama, sering merasa gelisah, resah, ada konflik batin dengan orang tua, minat meluas, tidak menetap, pergaulan, mulai berkelompok, tetap sering muncul perasaan asing, mulai mengenal lawan jenis atau pacaran, serta tidak stabilnya prestasi atau pelajaran sekolah. Sekian presentasi dari kami kelompok 2, saya Helenia Nawangbulan dan anggota kami ada Dian Yulianti, Diana Natareda, dan Rambu Anak Atendi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.